ibadah Sembalikit. Nah, saat ini sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Ayo, kita berdoa bersama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, di mana kami akan beribadah bersama-sama Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, tolong kami, berkatilah mulai dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus memimpin kami untuk kami bersuka cita memuji Engkau, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak.
Adik-adik silakan duduk kembali. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa, hati kami Kau lembutkan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini pembelajaran Alkitab yaitu judulnya tentang seorang penabur. Diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat hafalannya ada di Yakobus 1 ayat 21b. Kakak akan bacakan ya. Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Adik-adik, kakak tanya ya sebelumnya, siapa di sini yang pernah melihat seorang petani? Ayo siapa? Nah, pasti sudah tahu ya siapa petani itu, kerjanya di mana? Nah, petani itu kerjanya ada di sawah. Mereka bercocok tanam. Biasanya mereka apa? Memakai topi yang bentuk segitiga itu ya, yang dari bambu supaya tidak kepanasan. Nah, waktu itu kita tahu ya bahwa banyak orang-orang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus berbicara sama orang banyak itu, biasanya Tuhan memakai perumpamaan. Saat ini kita akan belajar ya apa yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Suatu hari ada seorang petani, dia membawa benih, tahu ya, benih, biji-biji yang akan ditanam supaya bisa menghasilkan tumbuhan dan tumbuhannya bisa berbuah. Nah, waktu itu petaninya menaburkan benih ke ladang, ke sawahnya, ditaburkan banyak sekali. Nah, dikatakan di sini bahwa di ayat 4, pada waktu ia menabur, Pak petani kan menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Cepat tumbuhnya karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik, di Alkitab dikatakan seperti itu, bahwa Pak Petani menyebarkan benihnya, menaburkan benihnya. Bila mana tadi dikatakan ketika benih itu ditaburkan, ada yang jatuh di mana aja tadi disebutkan? Di pinggir jalan. Ada yang di tanah yang berbatu, ada yang di semak duri, ada di tanah yang baik. Benih firman tersebut adalah firman Tuhan. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Adik-adik, ayo. Di sini kakak tanya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pinginnya benih firman itu jatuh di tanah yang mana? Ayo. Di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri, apa di tanah yang baik? Pasti jawabannya adik-adik pingin di tanah yang baik ya. Nah, hati kita kiranya menjadi suatu lahan, suatu tanah yang baik untuk benih itu tertabur, tertanam. Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita bisa merenungkannya dan melakukan firman Tuhan. Dengan kerinduan hati kita datang untuk sekolah minggu, untuk tahu firman Tuhan apa ya yang disampaikan. Dan tiap hari jangan lupa berdoa dan baca Alkitab, tetap belajar firman Tuhan. Kalau ada yang tidak tahu tentang ini ayat ini maksudnya apa ya, tanya ke mama papa atau tanya ke kakak-kakak sekolah minggu. Ketika hadir di sekolah minggu, tanya, "Kak, aku kemarin baca firman ini tapi aku nggak tahu maksudnya." Tanya ya. Nah, kiranya kita semuanya, kakak, adik-adik, mempunyai hati tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan tertanam di dalam hidup kita, di dalam hati kita, bertumbuh, subur, dan berbuah lebat. Terus semangat ya. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kita akan tutup dengan doa firman Tuhan ya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu tertabur. Kiranya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan kami menghasilkan buah dan hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bermain congklak. Ini adalah papan congklak milikku yang terbuat dari kayu. Lihat, di sini ada 16 lubang.
14 lubang berukuran kecil dan 2 lubang lainnya berukuran besar. Untuk memainkannya, kita membutuhkan biji atau kulit kerang kecil sebanyak 98 buah. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan, lalu tentukan siapa yang main duluan. Kami menentukannya dengan suit batu gunting kertas. Hore, aku giliran pertama. 2 lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sisi bagian kirinya. 7 lubang kecil di hadapanku adalah sisi milikku, dan 7 lubang kecil di depan Lara adalah sisi miliknya. Sekarang kita isi lubang-lubang kecil masing-masing dengan 7 buah kerang. Rumahnya dibiarkan kosong. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang-kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang-lubang kecil lainnya, termasuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan kerangnya ke dalam rumah milik lawan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang terisi kerang-kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut lalu melanjutkan permainan. Jika kerang terakhirku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Apabila lubang kosong terakhirnya berada di sisi bagianku, aku bisa mengambil kerang-kerang yang ada di seberangnya. Pemenang permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Sekarang giliran Lara bermain. Sama seperti sebelumnya, Lara mengambil kerang dari satu lubang dan mengisi lubang-lubang lainnya. Jika kerang terakhir berhenti di rumahmu, kamu boleh melanjutkan permainan dengan mengambil kembali kerang dari lubang lain yang ada di sisi milikmu. Apabila berhenti di lubang yang kosong, giliranmu berakhir. Lakukan seperti itu seterusnya sampai kerang-kerang di lubang kecil habis. Setelah kerang-kerang di lubang kecil habis, hitunglah jumlah kerang yang berada di masing-masing rumah. Milikku ada 54 biji dan Lara 44 biji. Artinya aku adalah pemenangnya. Seru kan bermain congklak ini? Bermain congklak memiliki banyak manfaat, yaitu melatih kemampuan berhitung dan berpikir karena kita perlu menyusun rencana supaya bisa mengumpulkan lebih banyak kerang. Namun, ada satu hal terpenting dalam permainan ini, yaitu kejujuran. Kalau bermain harus jujur dan tidak boleh curang ya. Begitulah cara bermain congklak. Seru bukan? Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akhiri ibadah sekolah minggu kita ya. Ayo kita berdoa, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita, untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera Allah, pertobatan ada Tuhan di negeri kami. Tuhan memberkati Indonesia. Berkatilah gereja Sintro. Tuhan tolong untuk gereja ini Tuhan Kau pakai untuk menjadi tempat jemaat-Mu bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan memberkati hadirat Allah kiranya ada di tempat ini Tuhan, di gereja Sentro. Tuhan juga memberkati keluarga kami, mama papa, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah studi kami Tuhan, berikanlah kami kepandaian, berikanlah kami hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu ya Bapa di hari-hari yang kami akan lalui. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Dadah.